wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mahmudah, mahasiswa dari program pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudulkan yang bertemakan prosedur penelitian tindak lanjut. Dalam prosedur penelitian tindak kelas ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dengan langkah penyusunan proposal penelitian tindak kelas. Yang kedua, pengumpulan data dalam penelitian tindak kelas. Kemudian yang ketiga, pengolahan dan analisis data dalam penelitian tindak kelas. Yang keempat, penyusunan proposal penelitian tindak kelas. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan hasil penelitian tindak kelas. Kita masuk dalam langkah-langkah umum penelitian tindak kelas, yaitu yang pertama itu wawancara yang menggunakan kata tanya, apakah, mengapa, apakah, atau bagaimana. Kemudian yang kedua, menganalisis dan merumuskan masalah. Menganalisis data merupakan suatu proses mengolah dan menginterpretasikan data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki makna. Kemudian ada merumuskan masalah, yaitu muatan alternatif pemecahan yang ditawarkan serta rasional tentang alternatif yang dipilih sebagai cara pemecahan yang paling tepat terhadap masalah yang diangkat. Kemudian yang ketiga ada merencanakan perbaikan. Merencanakan perbaikan yaitu menyiapkan rancangan. Kemudian melaksanakan penelitian tindak kelas. Yang pertama ada persiapan, yaitu persiapan membuat RPP, melaksanakan tindak kelas, membuat RPP, menyiapkan fasilitas, menyiapkan cara merekam untuk menganalisis data, dan guru perlu mensimulasikan pelaksanaan tindakan. Yang kedua, ada poin kedua yaitu melaksanakan tindakan, yaitu pekerjaan guru yaitu mengajar. Yang kedua, mengumpulkan dan merekam data. 3. Metode penelitian harus nyata atau realistis. Yang keempat adalah masalah harus sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru. Kemudian yang kelima ada penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan etika. Pada tahapan selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan proposal penelitian tindak kelas. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Lalu tahap selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian tindak kelas. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara observasi, kemudian melakukan catatan harian, catatan lapangan, rekaman, wawancara, membuat angket, dan melakukan tes. Kemudian tahap selanjutnya adalah teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian tindak kelas. Analisis bersifat kualitatif. Hasil analisis data kualitatif dikonsultasikan dengan makna kualitatif dengan mencerminkan struktur dasar terhadap jawaban masalah penelitian. Kemudian tahap selanjutnya ada penyusunan proposal penelitian tindak kelas. Merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan peneliti sebelum melakukan kegiatan penelitian tindak kelas. Proposal penelitian harus disusun dengan sistematis dan logis. Ada membuat sistematika proposal penelitian tindak kelas yang terdiri dari bab 1 yaitu latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2 yang berisikan tentang basis teori, hipotesis tindakan, dan bab 3 yang berisikan tentang setting penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengujian data, dan teknik analisis data. Dan pada tahapan yang terakhir ada penyusunan laporan hasil penelitian tindak kelas yang terdiri dari bagian awal berisikan tentang halaman judul dan pengesahan. Kemudian ada bab 1 yang berisikan tentang
sesuatu yang merupakan pendahuluan yang berisikan sudut latar belakang masalah, penyelesaian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2, yaitu kajian teori yang berisikan tentang kajian teoritik variasi masalah, kajian teoritik variabel tindakan, serta hasil penelitian yang relevan, dan yang terakhir kerangka berpikir. Kemudian ada bab 3, yaitu metode penelitian yang berisikan siklus penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4, yaitu hasil dan pembahasan yang berisikan tentang deskripsi subjek penelitian, kajian hasil penelitian, dan pembahasan. Kemudian bab 5, yaitu simpulan yang berisikan tentang simpulan dan saran. Dan yang terakhir ada bagian penunjang, yaitu ada daftar pustaka dan lampiran yang terdiri dari silabus, RPP, semua instrumen yang digunakan dalam penelitian, hasil kerja siswa dan dokumentasi dan lain-lain. Dari materi tersebut semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami terkait tahapan-tahapan untuk melakukan proses penelitian tidak kelas. Semoga bermanfaat ilmunya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.